ini dong, Mak, yang naik ini. Oh, itu aku nggak tahu sih caranya. Kalau dia ngangkat awas ini, kalau gitu tahu. Ah, lari. Awas ini. Stopnya di mana nih? Coba yang pelan, coba. Ya, cemen. Kurang kenceng. Udah injek Pak, nggak apa-apa. Bapak-bapak mau jalan. Oke guys, ini namanya teknik apa nih? Teknik apa nih? Bench press. Udah merekam tadi apa bagian tadi? Menarik sekali pembahasan tentang roh dan kebenarannya. Kalau nggak salah itu di konteks di Yohanes 4 ya tadi ya. Yohanes 4 itu pada saat itu kalau tidak salah Yesus bertemu dengan seorang wanita yang sudah mempunyai suami. Kumpul kebo lah. Iya, suami. Wanita Samaria nih. Iya, suami Samaria. Tapi Tuhan Yesus membuat konteks pembicaraan dengan perempuan itu dalam ke arah ini menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Nah, kira-kira apa kaitan pembicaraan Yesus dengan wanita ini? Kira-kira ada tambahan lagi nggak? Kalau dari saya sih, kenapa kalimat wanita dari Samaria itu sangat penting? Itu menunjukkan kasih Kristus kepada segala bangsa. Karena kita ingat Samaria itu dikutuk di perjanjian lama oleh Allah Bapa. Tetapi Kristus masih bertemu dengan wanita Samaria. Karena bagi orang Yahudi, Samaria itu jijai banget, jorok kayak nggak inilah, jijik banget ini. Tetapi Kristus memberikan dia pertobatan. Dia seorang Samaria, yang pasti dia bukan orang Israel. Dan waktu itu yang Tuhan Yesus expose dari dia itu adalah kelemahan yang ada dirinya. Meskipun halus banget, Tuhan Yesus kan gak ngomong, lu punya laki lu kumpul kebo, kan gak seperti itu. Panggil suamimu. Ternyata kan artinya dia nancep, waduh, nih orang kayaknya tahu nih kalau itu bukan suami gua kan. Dia bilang, oh saya belum bersuami. Akhirnya kan Tuhan Yesus mengekspos bahwa, ya saya tahu bahwa itu bukan suamimu. Dan juga ada beberapa orang lain kan di situ. Nah dari situ kan Tuhan Yesus mengekspos rasa berdosanya orang itu. Setelah itu baru dia beritakan tentang kebenaran. Barang siapa minum dari air ini akan haus lagi. Kita juga minum kopi, habis itu besok haus. Minum air, lu sehari minum 1 galon, besok haus lagi. Tetapi kenapa Tuhan Yesus mengumpamakan akulah air kehidupan, barang siapa minum dari aku tidak akan haus lagi. Artinya dia mewartakan dirinya. Dan saya terus terang merasa dalam minum dari ajaran Kristus, dari firman-Nya itu tidak pernah haus. Secara roh ya, tapi kalau haus juga minum. Kita haus apa? Kita hanya lihat dia udah kenyang. Makanya perumpamaan Yesus itu
manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kenapa Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan roti? Karena roti itu bagi orang Israel sama kayak kita orang Indo makan nasi. Itu makanan pokok. Lu nggak makan nasi nggak makan kan kayak orang Indo. Nah, kenapa firman Allah disamakan dengan sebuah makanan yang harus kita makan setiap hari? Nah, itu firman itu sendiri. Jadi sehari ya kalau bisa makan firman 3 kali. Betul, setuju. Nah, analoginya seperti itu. Analoginya kalau kita makan 3 kali sehari untuk bertumbuh atau menjaga kesehatan kita tetap prima, kita secara rohani juga untuk bertumbuh atau menjaga spiritual kita bagus, kita harus membaca firman Tuhan. Tapi kadang saya masih kayak yang firman Tuhan ini luar biasa loh sebenarnya. Keadaan kita sekarang ini kan contohnya kayak Bro Reynold aja, kalau udah istrinya tahu Bro Reynold lagi ngomongin firman Tuhan, dia dilepas tuh kata dia, udah pasti lama. Itu suatu hal yang menurut saya dengan posisi Sri Rod juga kan sekarang lagi kurang sehat ya, maksudnya bukan kurang sehat tapi saya tahu sehat, cuman ya lagi begitulah keadaannya. Dengan seperti itu saya yakin banget pasti Tuhan sembuhkan lah. Amin. Ya, kita doakan saya istri Kak Shirley dalam nama Yesus dari sini sembuh sekarang dalam nama Yesus. Ya, kita doakan sama-sama agar istri Bro Reynold cepat pulih. Yang gembira adalah obat manjur sih. Ini suatu yang bagus kita bahas ya, karena ini adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Harus benar-benar kita mengerti penyembahan yang benar. Satu lagi yang saya ingat kalau nggak salah di Yohanes 4 ini, kalau tidak salah Yesus itu berkata bahwa orang-orang menyembah di gunung ini, tapi ada suatu kelak orang-orang bukan menyembah di gunung ini, tetapi menyembah Tuhan ya dalam roh dan kebenaran. Kalau nggak salah begitu. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung itu. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, Yesus benar, sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki menyembah penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa yang menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Wah, saya dapat banyak loh. Satu kota terselamatkan hanya oleh berbincang-bincang kayak gini. Ini bukan satu kebetulan, tiba-tiba saya lagi bincang-bincang begini. Makanya saya tadi ingat konteks dari Yohanes 4 ini yang mengatakan bahwa tiba pada saatnya mereka tidak menyembah Tuhan di situ lagi, tetapi menyembah kepada Tuhan ya, di mana Tuhan sendiri yang memperkenalkan kepada perempuan itu bahwa Dialah Yesus, Tuhan Allah. Ini tuh firman Tuhan ajaib banget, sampai sekarang dibahas kayak gimana pun nggak bete ya. Sangat menyenangkan. Dan kita cuma menggaruk permukaan kulit aja, tetapi dalamnya itu luar biasa. Bahkan kadang-kadang wanita lebih kuat dari ini. Lihat seperti Maria Magdalena, Simon Petrus dan murid-murid yang lain ngacir, dia yang ke situ kan. Itu yang makan 5.000 orang itu pada kemana? Ya, dari 5.000 orang yang menikmati roti dan mujizat. Ini panjang lagi nih. Pokoknya kita sampai sini dulu. Kita minggu depan ketemu lagi di acara kita Ngebirmen. Saatnya kita katakan Tuhan Yesus. Baik. Bye.